izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titi Kusnandar dari absen 17. Saya Keja Almira dari absen 16. Saya Fasya Yudia Mawar dari absen 13. Tiara dari absen 14. Saya Sipan Laras Prayoga dari absen 15. Kami akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan selama 1 minggu kemarin. Untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang poster. Kelompok kami mengambil topik untuk poster yaitu adalah kuliner Betawi atau makanan dan minuman khas Betawi. Yang pertama ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta atau Betawi. Kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Yang kedua ada soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto khas dari Jakarta yang memiliki kuah kental dari santan. Yang ketiga ada kue cucur. Kue cucur adalah jajanan khas Indonesia yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa atau Jakarta. Yang keempat ada es lemang mayang. Es lemang mayang adalah salah satu minuman tradisional asal Jakarta. Yang kelima ada es campur Betawi. Es campur Betawi minuman khas Betawi yang memiliki keunikan tersendiri atau bubur susu. Untuk poster ini, di dalamnya terdapat elemen-elemen yang kami tambahkan dan juga ada gambar-gambar pendukungnya seperti gambar kerak telur, soto Betawi, kue cucur, selendang mayang, dan es campur Betawi. Kami juga menambahkan elemen seperti orang dari Betawi dan juga elemen orang yang sedang berjualan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tarian yang merupakan tugas dari informatika. Di sini ada tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai merupakan tarian kreasi baru yang diambil dari cerita rakyat Betawi. Nama Lenggang Nyai berasal dari kata lenggang yang mempunyai arti melenggak, melenggok, dan kata nyai yang diambil dari kisah hidup Nyai semua. Tarian Lenggang Nyai tercipta dari proses perpaduan kebudayaan seperti budaya Tionghoa dan sebagainya. Ciri khas penggunaan suara musik sendirinya yang gerakan tarian lima dimulai. Dikisahkan tarian ini terinspirasi dari kisah hidup Nyai Dasima. Nyai Dasima adalah seorang gadis Betawi yang berparas air. Tari topeng Betawi. Topeng Betawi adalah salah satu kesenian masyarakat Betawi yang menggabungkan unsur drama atau lakon, bobodoran atau lawak, seni tari, seni musik, dan suara. Kesenian topeng Betawi pertama kali diciptakan oleh Mas Ginang dan Kong Jiwen pada tahun 1930 yang konon terinspirasi dari tari topeng di Cirebon. Kesenian ini pun berkembang di wilayah komunitas Betawi pinggir atau Betawi Ora. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan materi scrapbook kami, yaitu tentang ragam budaya Betawi. Untuk halaman pertama, ada daftar isi. Yang pertama ada palang pintu, tanjidor, lenong, dan juga panderumeng. Selanjutnya, ada nama-nama kelompok kami dari kelas 10D. Yang pertama ada Fasya Yudia Mawar, ada juga Hafifah. Ketiga, Keja Almira. Keempat, Keiko Kusnandar. Yang kelima, Kustiana. Dan yang keenam, Irsifan Al-Raski Prayoga. Selanjutnya untuk materi yang pertama, kita membawakan tentang palang pintu. Palang pintu merupakan tahapan dari prosesi pernikahan adat Betawi yang menggabungkan unsur laga pencak silat, adu pantun, hingga pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan salawat. Palang artinya adalah penghalang bagi setiap orang untuk lewat. Sementara pintu berarti akses masuk ke dalam suatu wilayah yang dituju. Pada pernikahan masyarakat Betawi, sebelum akad pernikahan dilakukan prosesi yang dijaga oleh jawara bela diri silat. Palang pintu merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi penerus. Selanjutnya, ini merupakan foto dari palang pintu. Materi selanjutnya kami membawakan tentang tanjidor.
Tanjidor merupakan asal mula alat musik tanjidor itu berada di Betawi. Seni musik ini mulai berkembang di Betawi pada abad ke-18. Dipercaya bahwa alat musik ini merupakan pengaruh yang dibawa oleh orang Portugis yang tinggal di Betawi. Kata tanjidor sendiri diambil dari kata dalam bahasa Portugis yang dalam bahasa Tenjedor yang berarti alat musik berdawai. Tanjidor merupakan ensemble musik yang namanya lahir pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kemudian ini merupakan foto dari tanjidor. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak. Oke, untuk materi selanjutnya adalah lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang kromong, kendang, gong, kempor, suling, dan kecrek, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehyan, kongyan, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan, dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu atau kini bahasa Indonesia yang dialek Betawi. Terdapat dua jenis lenong, yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, dari kata denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi. Aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungannya kaum bangsawan. Umumnya menggunakan bahasa yang halus, bahasa Melayu tinggi. Selanjutnya ada lenong preman. Busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Umumnya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Ini merupakan foto-foto dari lenong. Selanjutnya adalah pinderume. Berikut adalah foto pinderume. Pinderume adalah salah satu upacara adat orang Betawi ketika meninggalkan rumah lama untuk masuk menempati rumah yang baru. Upacara pinderume pada orang Betawi sangat lekat dengan ajaran agama Islam. Biasanya bukan hanya alim ulama yang diundang. Prosesinya diwarnai sholawatan dari kumpulan pengajian ataupun qori. Upacara pinderume dilakukan di lokasi rumah yang akan ditempati. Tanah yang tadinya dibungkus kain putih langsung ditebarkan ke sekeliling rumah sambil mengucapkan bismillah. Maksud dari menebarkan tanah dari rumah lama adalah agar suasana rumah yang ditinggalkan tetap terasa di rumah yang baru. Diharapkan seluruh anggota keluarga betah mendiami rumah baru seperti di rumah sebelumnya. Selanjutnya, di depan pintu rumah yang baru dilantunkan sholawat dustur oleh grup ngaji atau qori tadi. Usai sholawatan diucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali. Berikut merupakan materi dari scrapbook dari kelompok kami. Scrapbook dari kelompok kami memiliki ciri khas atau keistimewaan tersendiri, yaitu memanfaatkan barang bekas yang menjadi scrapbook. Kami menggunakan bahan dasar dari kardus bekas, dari pita, dan menggunakan stiker-stiker serta gambar-gambar untuk melengkapi hiasan dari scrapbook kami. Berikut kemudian selain itu kami rasa kami cukupkan untuk presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.